Kota Batik. Yuhu, FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Balik lagi di perjalanan Halo Kota Batik. Halo Buka mic. Kota Batik. Yuhu, balik lagi di Halo Kota Batik bersama kita berdua denganmu. Kok mati sih? Miku mati, kenapa miku mati? Kamu sengaja? Enggak, sabotase. Enggak. Oh, ini headphone-nya mati, kenceng banget ya kakak ya. Kenceng ya? Kecilin dikit ya kayak skop. Oke, makasih. Pengen dikecilin lagi. Enggak, udah cukup. Susah kak. Susah ya kalau terlalu kecil itu agak kurang enak jadinya untuk pendengaran kita. Betul. Iya kan? Udah, nggak usah tambahin. Enggak, emang gitu kan. Jadi suaranya harus pas. Oh, Biar iya. kita punya energi-energi yang positif. Asik, nyambung lagi ya. Nah, Iya kita dong. sedang ngobrolin tentang energi positif atau vibrasi positif. Karena kan tadi juga ngobrol sama Ika ternyata positif banget. Positif ya. kan? Jadi, nah ini dia. Ika itu tadi ya sempat ngobrol nih pas Ya. kamu keluar Lagi, bentar ya. sama Rista itu. Iya, ya. iya. Itu ngobrol. Soal apa? Curhat sih sebenarnya. Ke kamu. Jadi kebanyakan orang tua ya, itu rata-rata ketika lihat anak-anaknya pada aktif di organisasi itu khawatir. Oh, teritipen ya. Terus akhirnya ngerasa bahwa Ngapain sih? nggak usah aktif-aktif Ikutan banget, kayak gitu. capek, ngapain sih capek-capek kayak gitu? Kamu dapat apa? Gitu. Nah. Bapak Ibu, wah Nah, ini berdasarkan pengalaman Bapak, pribadi Ibu. juga nih. jadi gitu. Yang namanya aktif organisasi itu baik untuk mereka. Iya, Untuk setuju. pertumbuhan mereka. Kenapa? Mereka butuh yang namanya bersosialisasi. Iya. Mereka butuh yang namanya pengalaman. Mereka Iya. butuh yang namanya pengetahuan di luar pembelajaran di sekolah. Iya. Nah, kenapa? Mereka dengan cara seperti itu mereka bisa bertumbuh, mereka Iya. bisa punya sesuatu yang lain yang tidak dimiliki oleh semua banyak orang. Dan itu yang akhirnya akan mengajarkan mereka, membelajarkan mereka tentang bagaimana kemudian kalau mereka ini dapat belajar beneran ya, pembelajaran yang benar ya, di situ mereka akan berkembang dengan sendirinya dan itu akan melatih membiasakan diri untuk berhadapan dengan banyak orang. Terus kemudian kecakapan yang sangat jarang didapatkan di bangku sekolah. Iya. Iya kan? Iya, betul. Di kelas kita cuma dapatnya apa sih? Di pelajaran-pelajaran umum ada. Pelajaran, terus hafalan, terus kemudian suruh jawab soal dan lain Betul. sebagainya. Tapi soal kecakapan berkomunikasi, Gak kecakapan didapatkan. ya kan? Iya, Kecakapan bagaimana mengorganisir teman-teman, Aha. kecakapan untuk berhadapan banyak orang, Iya. tidak gitu loh. Ya kan? Iya. Kecakapan untuk bertanya aja deh. Itu yang paling gampang tuh. Paling gampang tapi yang paling susah. Paling simpel tapi paling susah. Iya, ngerti itu. Itu. Bertanya ya. Bertanya. Nah, lewat organisasi itulah sebenarnya mereka akan mendapatkan pengalaman-pengalaman itu. Dan saya termasuk orang yang dibesarkan dari organisasi. Iya. Saya dulu di Pramuka, terus awal-awal kemudian ya. masuk ke teater, Oke. kemudian masuk lagi ke bikin komunitas, Itu semuanya organisasi. organisasi. Dan makanya kita sebagai orang tua harus dukung ya, Iya. support kalau ada anaknya yang memang aktif di Aktif. organisasi. Anakku aja nggak aktif-aktif banget, aku suruh-suruh Lebih kok. iya kan, lebih didorong untuk Malah ayolah, aku marahin dia kalau nggak aktif. nggak sampai aktif. Ikutlah ini gitu ya. Ikutlah, karena apa ya, pengalaman ya kita kan nggak Momen itu, ngerti ya, iya, kita nggak ngerti iya, besok iya. mau kemana gitu ya, besok mau ngapain. Iya. Pengalaman berorganisasi itu akan mengajari ke situ, gitu. Kecakapan hidup yang tidak diajarkan di dalam kelas. Itu kesempatan karena di situ tuh auranya aura positif banget. Asik, Iya kan? bridgingmu bagus banget, keren. Masya Allah. Sumpah, makanya kita harus bersyukur kalau anak kita itu aktif. Alhamdulillah. Nah, yang belum aktif mungkin kita bisa berlatih untuk lebih bersyukur lagi kan, biar anak kita bisa aktif. Kan gitu konsepnya kan. Kita ambil aja judul-judul depannya udah sambung-sambungin. Ya itulah kecakapan. Iya kan, Dalam- ini kalau dalam nggak berbicara. punya kecakapan berbicara susah loh. Iya. Jadi Iya kan? dibaca apa adanya. Nah, Nggak jadi enak. apapun itu ya. Jadi kita kan lagi mau bahas soal ini nih, energi positif ataupun vibrasi positif gitu ya. Yes.
Nah, ada beberapa cara yang bisa melatih kita untuk bisa punya vibrasi positif ataupun energi positif. Ya. Yang tadi berarti bersyukur, ya kan? Mm-mm. Ya pokoknya apapun yang kita dapatkan dalam keseharian kita itu syukuri aja, Ya. dinikmati, nikmati proses. Nah ini penting banget nih. Oke. Kadangkala kita itu ketika melakukan sesuatu, kita itu sudah terburu-buru pengen sampai ke tujuan. Ya kan? Kita Pengen misalkan instan. nih, kita misalnya nih, kenapa sih seperti itu? Karena kita punya pengalaman seperti itu, selalu seperti itu mengulang-ulang berkali-kali. Contoh nih, Iya. pengalaman yang ini sebenarnya harusnya kita hindari Apa tuh? dan kita mulai kurangi. Iya. Coba deh, misalnya ya, kamu mau ke alun-alun misalnya, Iya. kamu udah tahu tujuan kamu alun-alun. Iya betul. Terus kemudian acara jam 7 malam misalnya. Iya. Kamu udah tahu jam 7 malam. Iya. Terus karena jam 7 malam ya udah deh nanti dan kamu tahu perjalanan dari rumah Berapa sampai ke ya? alun-alun Kalau itu 5 menit butuh misalnya waktu, atau 10 menit. ya. Maka kita akan menyediakan waktu ya mepet. Ntar aja deh, ya kan? Berangkatnya ya jelang-jelang jam 7. 18.35 lah, Ya. ya kan? Atau 49. 49, 59. Itu 1 menit nggak mungkin kan? Nah, akhirnya apa? Kita nggak bisa menikmati perjalanan dari rumah sampai ke Tujuan tadi alun-alun. ya. Ya. Karena orientasi kita hanya alun-alun, ya kan? Iya betul. Yang kita betul. pikirkan adalah alun-alunnya. Tujuannya. Padahal yang namanya proses perjalanan dari keluar rumah sampai ke alun-alun ini harus dinikmati. Kenapa kita perlu menikmati? Dengan cara menikmati, insya Allah lah ya. Insya Allah. Insya Allahnya itu adalah kita bisa terhindar dari kecelakaan. Iya. Karena kan kita nggak terburu-buru tuh. Iya. Nah, bisa menikmati. Makanya aku juga kalau ke alun-alun itu aku ke Wira Desa dulu Kang untuk bisa menikmati perjalanannya. itu meloro ya. Biar enggak semakin nikmat. Itu ngadi-ngadi. Ya. Semakin nikmat saya ke istilah pasar Wira Desa. Terus kemudian sambil belok ke Tirto. Terus ini Bojong Bojong sana ke selatan, ke Karanganyar, Kajen, terus ke Petung. lewat Gejlik dong. Gejlik, Kalau lewat Bojong, iya. Gejlik. Terus ke ini apa namanya ke Gandarum, Gandarum, terus ke apa ini Linggo dulu, terus, Paninggaran, ya, baru belok. nyampe alun-alun besok ya. Nikmat banget tuh, kan acaranya besok, jadi saya prepare-nya itu 1 hari sebelum. Menikmati proses menuju alun-alun. Bagus. Itu, aku udah punya konsep itu Kang. Bagus tuh. Iya ya. Tepat untuk healing ya. Iya. Bagus. Healing ke alun-alun, tapi jalan-jalannya jauh. Sampai ke Bojong. Bagus tuh. Iya kan. Aku sepakat deh idemu. Ya. Oke. Deal kita ya. Nanti aku coba. Ditiru aja dari sekarang nih. Kamu kan pulang ke Landung Sari. Coba deh kamu healing dulu ke Pemalang. Lewat Moga, Pulau Sari gitu. Tahu-tahu sampai besok pagi kamu terus harus berangkat Bobosari lagi. ya, Bobosari, Ampun. Purbalingga. Terus lewat Wonosobo, terus lewat Mampir dulu ke Dieng. Mampir dulu ke Dieng Iya. ya. Terus lewat Batang. Itu. Lewat Batangnya Bladuk, terus muter lagi ke timur. Lewatnya nanti ke Limpung, nanti ke timur lagi, Terus, Kendal. udah. Terus Sampai Landung Sari kapan nih? tahun depan. Tahun depan ya. Nunggu Bang Toyib pulang ke situ ya. Sekalian ikut Bang Toyib ya. Ya bagus tuh. Iya kan, Ya lumayan. itu yang namanya. Nah makanya menikmati ya, yang namanya menikmati perjalanan, menikmati proses itu sebenarnya itu tadi kalau dalam bahasa Jawa alon-alon waton kelakon. Alon-alon waton kelakon, ya. Kita harus bertumakninah. Dalam beristiqomah. Dalam beristiqomah. Masya Allah. Cermat-cermat dalam menyikapi setiap apa yang kita hadapi. Ya, langkah-langkah yang kita hadapi. Itu Gitu. dia tuh ya. Itu yang namanya syukur. Masya Allah. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Masya Allah. Allahu Akbar. Tumben ya Puasa kita Islam bener kali ya. ini. Ini nih gara-gara kita ngobrol sama Ika, jadi ketularan bener energi ya. positif. Aduh, parah nih. Iya, terima kasih Ika ya. Harusnya nggak bener nih. Kenapa jadi lurus ya? Aduh celaka ya kalau kita lurus ya. Iya, jadi kayak bukan kita ya. Berasa jadi ini ya. Aneh aja. Selain ya. kita salaman lagi. Oh, ini iya. siaran langsung ya? Iya.
Kamu baru sadar. Iya, padahal aku udah bagiin ya. Nah, yang kedua adalah meditasi. Mediterania. Meditasi kalau dalam agama Islam itu berarti Apa? ya apa Iktikaf, ya? iktikaf. Iktikaf. Ya, iktikaf. Ya pokoknya ada banyak ya, termasuk sholat, termasuk apalagi pokoknya Muhasabah. segala sesuatu yang Munajat. sifatnya lebih ke vertikal Fokus ya, ke- fokus gitu. Nah, itu penting kayak kita itu untuk kadang-kala ada kekeliruan dalam memahami meditasi sih. Ya. Jadi kan kalau di dalam meditasi itu ya, yang pernah saya lakukan gitu ya, itu kan fokus ya. Ya. Fokus itu bukan kemudian membuang masalah ya, Ya, bukan meninggalkan melupakan. masalah. Ya. Enggak, tapi sementara waktu masalah itu jangan dipikirkan. Bukan fokus utama ya. Cari fokus baru yang sehingga masalah-masalah yang kita hadapi itu, yang kita pikirkan itu jangan mengganggu dulu. Gitu. Mengalihkan fokus. Betul. Ya. Khusyuk itu. Khusyuk, masya Allah. Ya itu dulu ya. Ya kan? Interaksi dengan Allah lah, kan dengan Tuhan kita ya. Bukan tinggalkan masalahnya, Iya, tapi ya diletakkan di pojokan lah, pokoknya Nitip jangan. bentar lah ya. Kan kayak misalkan kita mau ngapain itu, ya bebannya jangan dibawa. Terlalu berat. Ya. Ya tasnya jangan dicangklong, ya udah Tinggal taruh, dulu. gitu loh. Ya, kita Taruh. bisa naik. Yakin aja bahwa tas itu tidak akan pernah hilang. Ya kalaupun itu masalah ya hilang ya udah syukur lah ya. Iya, Ya. syukuri aja. Iya, Syukur. kan udah hilang masalah kan. Ya kan buat ini. Hilang deh masalah ya, bener. Kita kan jadi lega. gampang bersyukur. Iya, nah benar. Harus ditinggalin. Betul. Kadang-kala gitu sih. Yang kita bawa setiap hari itu sebenarnya Masalah. mungkin bukan sesuatu yang harus kita jaga selalu. Ya harusnya bukan beban kita juga ya. Iya kan. Kalaupun itu hilang, ya udah. Ya namanya juga bukan beban kita kan. Justru kita harus makin happy ya. Lalu apa yang kemudian disedihkan dari sesuatu? Karena yang belum hilang? kesiapan aja kali ya. Betul. Nah itu dia. Harus Nah, tingkatan dipersiapkan ya. syukur paling tinggi tuh. Nah, Ketika kita sudah siap untuk kehilangan sesuatu. ikhlas dalam setiap apapun. Kata-kata hari ini Tok. Atau lagi di belakang gua. Tok, kata-kata hari ini Tok, kamu dengar gak Tok? Enggak. Kata-kata hari ini Tok. Enggak, dia enggak denger. Dia lagi ngimpleng Masih YouTube. muda kamu gak denger ya, kasihan ya. Terus berinteraksi dengan alam. Nah, ini bener ini, kan? ya kan? Ya. Interaksi dengan Iya alam kan? nih. Berinteraksi Susah dengan ya. alam itu bukan berarti kemudian kita harus pergi ke gunung gitu, enggak. Atau ke Jawa Barat cari alam. Alam Mbak vera-vera, Dukun ya. Ada Mbak Dukun gitu ya. Enggak begitu, tapi lebih ke bagaimana kemudian kita itu bisa merasakan vibrasi dari setiap energi alam yang hadir di sekitar kita. Itu penting banget. Kita kadang-kala tidak nah makanya meditasi itu, kalau saya ya bermeditasi itu biasanya untuk itu sih. Apa kalau kamu? Untuk ya itu tadi, berinteraksi dengan alam. Membaca tanda-tanda Kondisi-kondisi. gitu ya. Iya, Ada apa sih dengan kondisi yang semacam ini gitu. Nah, kalau sudah terbiasa enak tuh sih. Lebih gampang ya. Ya bukan lebih gampang. Jadi misalkan dulu ada orang-orang mbah-mbah kita itu kan punya namanya ilmu titan ya. Nah, biasanya mereka tuh akan tahu, Ingat ya. akan tahu bahwa oh ini kalau tandanya kayak gini nih Bakal akan ada ini nih. Iya. Oh kalau ini tandanya kayak gini, ini bakalnya kayak gini. Misalnya gini, apa ya? Misalkan gerah banget nih udara gitu kan. Udara yang gerah itu beda-beda ternyata sih. Ada yang dipengaruhi oleh panas matahari, ada yang dipengaruhi oleh gas alam yang keluar, tapi kemudian tidak bisa dilepaskan di langit karena terhalang oleh awan ataupun apapun ya, benda-benda langit, katakanlah misalkan awan atau debu kosmik dan lain sebagainya. Nah itu bisa mempengaruhi, atau juga karena akan ada tanda gunung mau meletus. Oh, ada bencana Ada, ya. ada bisa dirasakan bedanya. Ada tanda-tandanya. Ada bedanya. Ilmu titan itu ya. Nah kalau kita sudah terbiasa, kita jadi tahu. Beberapa kali aku gitu untuk mencoba untuk membaca. Oh ini kalau kayak gini tandanya ini. buat Oh ini karena
gerah karena apa ini mau turun hujan tapi nggak jadi misalnya. Oh, kita jadi bisa ngerti ya. Beda-beda tandanya sih. Iya. Heeh, Jadi kita lebih prepare akhirnya. betul. Gitu Nah ya. beberapa waktu lalu yang aku rasakan itu, oh ini akan ada gunung meletus nih. Ternyata benar. Beneran ada Heeh. kejadian. Kejadian di Jawa Timur. Iya ya. Karena kamu ini tadi ya, apa namanya kayak ngenali tanda-tandanya. Gitu. Nah, itu ya. Ah. Oke itu tuh. Nah terus yang keempat nih. Apa Ci. tuh? Makan lebih banyak makanan sehat. Contohnya misalkan makanan Halalan thayyiban. wah, Rabbun ghafur. Amin. Baldatun. Sehat itu Ya. kalau makanannya baik, Hmm. didapat dengan cara yang baik, Oke. halal, Aha. ya kan? Iya bener halal dan thayyiban tuh. Iya, Udah kan? halal dan sifatnya baik. Iya. Sehat itu. Betul, Makanan yang sehat itu. Iya, Bukan sekadar makanan yang Kandungannya. mengandung nutrisi. Ah, Mau mengandung nutrisi apapun, kalau cara dapatnya nggak baik, nggak bener, nggak benar, dengan Iya, cara-cara yang nggak halal, nggak sehat udah. ya kan? Dengan cara makannya juga nggak halal, Nggak benar. nggak tata krama. Nah itu. Nah itu tadi, penghormatan kepada setiap apa yang kita terima penting banget. Termasuk makanan yang mau kita Iya, makan. Oke. betul. Karena di balik setiap makanan yang kita mau makan itu ada banyak makhluk tuh, Tak, ya kan? setuju. Oke. Semua adalah ciptaan Allah semua tuh, ya kan? Setuju. Ya kan? Iya. Yang datang kepada kita adalah ciptaan semua. Hmm, Kita ini kan hanya penerima manfaat. betul. Iya, Iya kan? iya. Maka harus kita sadari bahwa ya Allah ini, ya Allah, Allah kok keren banget ya Allah. Sampai Iya kan? ngasih rezeki Ngasih kayak rezeki gini yang ke aku. begini, gitu. Iya. Nah, makanya doanya kan gitu ya, kalau udah mau makan itu Allahumma barik Allahumma lana. barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Iya. Kenapa? Karena memang ini adalah berkah gitu loh. Betul. Dan kenapa di situ ada na? Artinya untuk kita semua tuh, karena ada banyak yang terlibat di Iya. makanan itu ya. Berkah dari apapun siapapun gitu kan, Iya. yang dihadirkan di situ. Nah, itu ya. Nggak Dari akan makanan mungkin nasi goreng itu ada kalau nggak ada petani yang menanam padi. tuh. Ya, Ya jelas. kan, nggak petani yang nanam bawang merahnya, ya kan, Tuh. sampai kemudian yang goreng bawangnya, yang bikin nasinya, Nasinya dan yang lain sebagainya. yang jualan berasnya, Heeh. abang-abangnya. Oh, ada banyak sih. Ya. Itu kan baru manusianya, Ah, binatangnya, sekarang nih. ya kan. Ya, Kalau tidak ada burung-burung, mana mungkin, gitu kan. iya. Sayuran atau apa itu, Betul, atau betul, misalkan yang bunga-bunga yang butuh untuk dikawinkan lewat bantuan iya, lebah iya. dan lain sebagainya, ya kan? Intisarinya itu. Iya kan? Iya. Cacing yang ada di dalam tanah, Sangat. semua bekerja. Iya, sangat-sangat apa ya istilahnya bermanfaat juga Iya. akhirnya ya. Itu makhluk yang bergerak, tanah, Nah, ini juga ya yang kan. kita pikir cuma bisa diinjek-injek aja nih. Itu kalau nggak ada tanahnya, kalau nggak ada air yang cukup, Bagaimana bisa tumbuh tuh? betul. Dan Sangat berperan. dan bagaimana kalau misalkan airnya ternyata tercemar, tanahnya juga tercemar, efeknya juga ke kita sih. Ke tubuh kita. Apa yang kita makan sebenarnya, yang kandungan gizi ya di dalam Makanan itu ya? sangat bergantung pada kandungan mineral yang ada di dalam tanah dan air. Di lingkungan sekitarnya berarti Iya ya kan? berpengaruh. Nah, itu makanya jangan-jangan yang kita makan malah racun. Iya, yang kita pikir bahwa itu adalah sehat. Karena tanahnya sudah beracun, airnya apalagi, Iya. ya kan? Itu baru tanah dan air, udara Pengaruh lagi. pengaruh lagi. Pokoknya Polusi, semua ya. berpengaruh. Ada peran ya dari banyak. Semua berperan, nggak baperan, Enggak, berperan ya. berperan ya. Karena kalau baperan jadi nggak punya peran deh. Biasanya Jangan gitu. baper Ade ya. Gitu. Ada yang gabung nih dari Ibu Tito. Khadijah. Dito Rifa, Itu Riva itu Bu Khadijah di Curug Tirto. Nyimak Mawan, Nyimak Mas mawon Ozi ge. dan Mas Ribut. Sinten?
Bu Zulfia. Zulfia jempol-jempol. Jempol kalih nggih. Nggih, matur suwun. Iya. Wonten malih? Mana? Ada lagi. Di mana? Itu artinya wonten malih niku artinya ada lagi. Oh iya. Nah, betul ya. Mas Ribut hebat wawasannya. Apa tuh? Siapa? Mas Ribut hebat wawasannya memang Waduh, luas. buaya nih. Ar-Rahman. Oh, Rahman. Makasih ya, Man. Ya. Dia komen apa sih? Tobi. Tobi Ya itu Uchiha. tadi kita kan lagi ngobrolin itu ya. Oh, Nah, ya. Nah, salam sukses tanpa Mas terikat Fatur Rahman. duniawi. Amin. By Prince of the North Sea. Tobi Uchiha. 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 Nah, itu tadi. Nah, bahwa ternyata seperti itu. Segala sesuatunya memang saling terkait, saling terhubung. Nah, itu. Nah, Iya, tidak setuju. ada satupun yang terpisah. Berdiri sendiri. Iya. Surga itu tidak di mana-mana. Surga itu diciptakan oleh kita Ya. hari ini, Ya. bukan di kemudian. Ya. Kalau kita melakukan segala sesuatunya dengan baik, kalau segala sesuatunya kita lakukan dengan penuh kesungguhan, Ya. bahagia deh rasanya. Udah kayak di surga aja deh. Iya kan? Gitu ya. Iya. Nah, Iya kan? iya betul. Dari kita Surga berarti bukan ya. tujuan lo ya. Bukan endingnya. Mm-mm. Oke. Endingnya kan ketemu Tuhan. Itu yang kita harapkan kan. Iya kan? Nah, kenikmatan Bahagia yang ketemu besar. dengan Tuhan dengan keadaan yang bahagia. Nah, iya kan jadi makin seneng Iya, kitanya. kan? Nah, Iya kan? Iya, iya. Contoh sederhana ini. Kamu pergi, Ya. kamu ngerantau. Ya, Apa sih yang kamu rinduin? Ya. Bukan rumah. bukan lebih ke anggota keluarga kita Iya, yang di kan? rumah. Iya. Iya kan? Nah, iyalah Iya kan? ke yang ada di situ kan. Pemilik rumahnya. Mm-mm. Kamu mau ke mana gitu? Kamu mau ke rumahku. Kan bukan nemuin rumahku. Ketemu Pengen kamunya ketemu kan. aku. Iya, bukan ngobrol sama pintu kan. Iya. Enggak. Tuh pintu gimana kabar kan nggak mungkin. ngapain ya? Kamu gila. Iya, ketemu pemilik rumahnya. Iya. Ya, jadi kalau misalkan kita mau ke surga ya ke pemilik surganya kan. Betul. Nah, kenikmatan yang sesungguhnya tuh. Masya Allah. Luar biasa nih kata-kata hari itu ya. Islam banget. Versi original. Karena nggak ada toppingnya kan. Biasanya kan ada toppingnya nih dari mana lembaganya gitu kan. gitu. Pakai topping dia. Nah makanya ini penting banget. Apa tuh? Nah setelah semua setiap kejadian, setiap peristiwa yang kita alami, Iya, iya. penting deh rasanya. Buat apa? Ini yang selalu aku bilang ke kamu. Apa tuh? Cobalah tulis. Tulis dan tulis. Setelah kamu membaca, Iya. kita harus menulis. Iya, iya. Iqra, iya kan? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal- Ya, ya kan? khalaqal insana min 'alaq. Iya. Iya kan? Iya, 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 ngerti nih. Tapi kan kita harus baca, harus tulis juga ya. Iya kan? Mm, mm. Pembacaan kita adalah peristiwa-peristiwa yang kita lalui. Ah, Pembacaan kita adalah setiap pengalaman yang kita alami. udah lewati. Ya. Ya kan? Nah, setelah itu Ngapain? apa yang harus kita lakukan? Bermuhasabah dan lain sebagainya. Iya. Tulis. Jadi apa? Sebagai buku catatan harian, sebagai yang nantinya ini yang aku sering aku sampaikan ke kamu. Yang nantinya itu dijadikan sebagai bekal buat anak cucu kita kelak. Sebagai warisan buat mereka ya. Kita nggak mungkin mau apa sih warisan yang berharga buat anak cucu kita? Bukan harta sih. Karena belum tentu juga kita ada ya. Bukan harta, bukan apa yang kita miliki. Yang bisa kita wariskan kepada anak-anak adalah ajaran-ajaran yang kita peroleh dari pengalaman-pengalaman itu. Iya. Segala sesuatu yang membentuk mental kita, kemudian kita bisa tularkan untuk kita ajarkan ke anak cucu kita. Ngerti nih. Sehingga mereka akhirnya punya, oh kakekku begini, oh Jadi ngerti ayahku ya. begini. Oke, kalau begitu aku harus seperti apa? Dia punya motivasi akhirnya. Iya, Oke, tidak ngerti. menagih. Wah, Mana dong warisan buatku? iya kan. Nah, kalau warisan harta selesai deh, habis Udah kelar. dalam satu waktu. Udah kelar. Tapi kalau warisan tentang pengalaman Ya bisa berlanjut nggak tuh. akan ada habisnya. Itu akan terkenang menjadi ingatan dalam Betul. memori mereka. Selalu ada ya. Iya kan? Saya aja masih teringat tuh cerita tentang kakek saya bahwa dia seorang veteran yang kemudian dia seorang tentara yang ikut perang gitu. Tapi begitu teman-teman sejawatnya itu pada daftar jadi veteran, legion veteran, Dia nggak mau. cuman dia yang nggak mau. Satu-satunya di angkatan itu yang Dan nggak mau bahkan dia beliau. itu sudah didaftarin sama teman-temannya tuh. Tapi nggak mau datang. Sampai cuma tinggal nunggu tanda tangan beliau saja. Nggak mau. Nggak mau tanda tangan. Kalau beliau apa alasannya yang pernah kamu dengar? Nah,
waktu itu kan dibujuk sama teman-temannya. Kan lumayan, kita akan dapat santunan Jaminan hidup lah, jaminan hidup. dari negara. Ya. Jawaban beliau simpel banget. Ngapain dia? Tugas kita sudah selesai. Oke. Tugas berikutnya adalah untuk anak cucu kita. Oh, bukan ke kitanya lagi nih. Udah enggak kita Untuk udah. apa kita mengambil bagian? Yang mending dikasihkan yang baru-baru aja dulu. Nah, karena masih bertugas. Ya, Oke. itu biarlah. Jadi bukan untuk, kalau ngambil jatah kan berarti kan seolah-olah sudah selesai tugasnya. Iya. Ya kan? Iya. Bahwa perjuangannya nggak selesai gitu. Tetap loh. masih Menurut dia ya, seperti itu. terus kan. Dan akhirnya apa? Dia kakek itu malah milih jadi tukang canting lagi. Kembali Meskipun lagi. kehidupannya pas-pasan banget. Padahal kalau misalkan itu kesempatan tadi diambil masih mending ya. Secara banget. ekonomi Secara tertolong, ekonomi luar ya kan? biasa. Daripada harus kita balik lagi bikin usaha canting lagi. Betul. Itu. Tapi emang udah jadi keputusan beliau kan Iya, akhirnya. tapi aku respect banget dari cerita beliau. Keren. Akhirnya mengajarkan kamu juga yang akhirnya sampai bisa seperti ini kan. Iya. Pokoknya jangan sampai kita itu nyerah dengan keadaan. Keadaan harus disiasati. Keadaan harus ikut ke kitanya yang bikin kita itu jadi semakin semangat untuk menghadapi kehidupan. Masa depan itu bukan besok, bukan 5 tahun, bukan 10 tahun, bukan 50 tahun, 100 tahun. Masa depan adalah hari ini yang kita lakukan saat ini juga. Dari sekarang ya. Jadi bukan nanti ya. kalau kita hanya menagih pada apa yang akan kita dapatkan besok, itu mimpi. Iya sih ya. Terlalu berharap itu ya. Iya. Kelamaan Dan ya. itu yang aku dapatkan pelajaran dari kakekku. Kamu tanamkan juga ke anak-anakmu. Oh iya dong. Iya. Nah makanya selagi kita masih hidup, selagi masih kita punya kesempatan untuk berbuat, makanya ini cara keenam. Apa? Berbuat kebaikan. Penting banget tuh. Fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Betul. Berlomba-lomba dalam kebaikan ya. Dalam kebaikan. Dalam kebaikan ya, betul. Ya kan. Ini menarik tuh. Kata-kata fastabiqul khairat itu menarik. Karena banyak hari ini mungkin sangat beruntung ya orang-orang yang saat ini mungkin sudah bisa mendeklarasikan aku mau berlomba-lomba dalam kebaikan. Hari ini masih ada ribuan bahkan mungkin jutaan orang yang masih berjuang untuk mempertahankan hidup mereka. Untuk survive saja. Dan itu yang harus kita istilahnya perhatikan lebih lanjut, bahwa apapun yang kita lakukan harus kita syukuri lagi itu. Ya oke lah, ada orang yang masih seperti itu, kita sudah sampai ke titik itu, oke, kita syukuri. Tapi jangan lupa, cara kita bersyukur ya harus ikutan ngangkat orang lain. Harus bisa ada usaha ya untuk menyelamatkan gitu. Kenapa? Dengan cara seperti itu kita akan bisa berpikir positif. Yes, alhamdulillah. Berpikir positif, thinking. Ya. Oke. Ada lagi nih yang gabung? Siapa nih? Valencia Rossi dari Dina Yanti. Oh Dina Yanti, aku bisa nyimak dek kene sale sing TPK. Oh disempet-sempetin luar biasa loh Dina ya. Oke. Anaknya. Iya, ibu-ibu itu keren-keren ya. Keren-keren loh. Usahanya aku respect banget. Aku Bisa keren banget. Seifat itu ya. Luar biasa tuh. Iya. Keren. Nih Dina juga mau datang ke sini nanti malam Jumat. Mau cerita apa? Dia masih banyak hal yang diceritain, pingin diceritain ke kita, ada banyak hal. Oh gitu. Boleh nih. Ya. Atau mau kita agendain aja Din, buat rehat malam. Boleh. Terlalu malam nggak buat Dinanya? Oh ya, itu dia. Atau kalau nggak ya mungkin nggak sampai jam 12 deh, sampai jam 11 misalkan. Tapi kemalaman sih jam 11 tuh. Jam 9 sampai jam 10. Ya kitanya yang nggak siap. Terlalu gini ya, kasihan ya. Tuh tapping aja deh kita. Ya boleh tapping aja. Di rumahnya. Jadi kita boleh, ngobrol boleh, santai boleh. aja di rumahnya Dina. Sembari nanti di record ya. Itu Boleh Din, aja. bisa nggak Din? Kamu Din agendain Din. Atau di mana lah kah? Di ini warung. Ya terserah kamu aja deh. Kan ada ini saya ngasih solusi ya kan, maksudnya Pilihan ya. pilihannya ada opsi ya. Alternatif Jadi opsi. kita misalkan ngobrol nih, kita ngobrol sama Dina tapi di tempatnya Takim misalkan itu bisa. Itu repot ya. Ya tapi kan yang repot bukan Dinanya.
Takimnya. Bagus tuh. Bagus Takim. Paling enggak kan Dina kan nggak merasa direpotkan. Yes, bagus Takim. Nah nanti ngobrolnya di rumahnya Takim, tapi kita ngobrolnya sama Dina. Ya, Nah, gitu. Takimnya kita cuekin. Kita cuekin. Asik. Tapi Soleha suruh kita bikin minumnya. Mantap. Takim suruh pergi cari gorengan. Atau iya betul itu boleh ya sama Brobos. Betul. Kita Ya, manfaatin ya, teman-teman ya, yang lain buat nge-record kita lagi ngobrol sama Dina Yanti gitu kan. Bisa tuh Lumayan alternatif tuh. banget tuh ya. Iya, Solutif iya. banget kan aku. Bagus. Itu. Seperti tagline kita ya. Apa tuh? News interaktif News solutif. interaktif solutif. Yo. Yes. Ya itu ya. Iya kayak ini ya kayak gitu aja. Tapi kan kita lagi nggak siaran nih Kang. Kita lagi ini. Iya ya sih. Iya. Kita kan jatuhnya malam. Iya tapi kan ini kita lagi siaran Kang. Jadi nggak harus nunggu malam. Oh iya ya. Iya. Aduh. Hai. Aduh. Ayo saya pengen nyapa dulu nih yang semalam sempat agak nunggu kepastian kan. Kak Cigu itu, "Bu ya jangan pergi, santai aja Cigu." Akhirnya dia udah memutuskan untuk tetap di sini ya. Yes. Tenang aja. Tenang. Tenang. Tenang ya, jangan khawatir. Beliau itu cuma ngeprank semalam ya. Iya ngeprank. Ya, biar coba sih kita ini aja sih kayak cek ombak deh. Gimana sih nanti kalau misalkan kita bikin kejutan kayak gini, efeknya bakal gimana reaksinya? Nah itu udah kita dapetin ya. Oke. Ternyata seperti itu. Nah, keren lah lumayan ya kita udah dapat jawabannya ya. Jadi tahu. Jadi tahu kan. Oh. Seperti itu. Ya bagus lah ya. Coba deh nanti kita bikin prank lagi tapi ini subjeknya bukan kamu. Apa? Ada lagi nanti yang lainnya. Jadi responnya akan seperti apa gitu ya. Oh iya bagus tuh. Untuk menteri apa ya tahu. Iya kan untuk mengukur itu. Nah, gimana tuh kalau misalkan ini yang dijadikan istilahnya objek ya berarti ya. Yang mana nih? Ada misalkan siapalah gitu. Kamu gak enak nyebutinnya kan? Iya. Takut gak ada yang kenal. Itu aja sih Kang. Kenapa aku nggak mau nyebut karena takut ada yang takut banyak yang gak kenal. Iya. Makanya adalah gitu aja ya. Kalaupun aku sebut juga belum tentu kenal kan. Ya udah mendingan gak usah disebut gitu. Ya kan gitu. Gitulah pokoknya ya. Udah yuk kita cabut duluan yuk. Ntar aku mau baca-baca dulu. Baca-baca apa? Doa. Iya nih katanya RKP mau ada limbah. Kenapa ada limbah ya Mbak Intan ya? Limbah? Kok bisa sampai limbah? Nggak tahu lah. Kita bikin apa? Bikin kok bisa ada limbah sih Mbak Intan? Aneh. Nah, aneh Mbak Intan nih. Kita nggak nyambung produksi limbah. Zulfia lagi ngetik. Zulfia Lagi ngetik. Zulfia mau mau traktir kita. kapan? Terserah kita. Terserah kita. Kok bisa terserah kita? Ya kan ini dia ngikutin jadwal kita aja. Oh iya deh. Malam nanti. Malam nanti. Terserah. Boleh. Boleh. Malam nanti gimana ngopi-ngopi. Nah, boleh kalau misalkan ya hujan ya. Masa sih Mbak Intan Japri jangan dibaca ini. Kata siapa? Itu cuman hoax ya. What? Ini ada. Mana. Itu cuman hoax ya. Itu bohong. Oh enggak, itu bohong. Itu cuman kita ngeprank ya. Biar tahu reaksinya seperti apa. Ternyata kita udah tahu. Jadi seperti itu ya. Bu Zulfia. Oke deh. Kapan nih mau ngopi nih? Bu Zulfia, ngopi yuk. Ntar Japri deh. Kita free malam ini. Yap. Sampai malam ya kita ya. Emang ya? Free ya? Malam ini kita free. Ya. Boleh deh habis ini ya. Boleh. Ya, kamu yang kesini ya, Bu Zul ya. Kan Bu Zul udah tahu alamat sini. Kita yang belum tahu alamatnya Bu Zul. Makanya dia yang kesini. Ya udah ya. Lagi ya. Oke deh. Kita pamit dulu ya. Ketemu lagi besok. Emang ya? Kan besok masih siaran aku. Kamu kan aku enggak. Oh iya ya. Ketemu lagi minggu Kita depan. kan sedang siaran sih. Iya, tapi kan ini mau closing kan. Oh iya. Kata-kata hari ini deh. Salam damai semesta. Iya. Om Swastiastu. Tuh orangnya datang. Yuk. Ya, dadah. Bye-bye. Assalamualaikum. Dadah.